Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini, sahabat channel Lansia Sehat? Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali di kesempatan yang penuh berkah ini. Terima kasih sudah setia menonton, mendengarkan, dan mendukung channel ini, tempat kita berbagi informasi bermanfaat khusus untuk para sahabat lansia tercinta di seluruh pelosok Indonesia. Sebelum kita lanjut ke topik utama, coba yuk kita saling sapa dulu di kolom komentar. Dari mana asal sahabat semua? Berapa usia sekarang? Dan bagaimana kondisi kesehatannya hari ini? Coba tulis ya. Siapa tahu nanti ada teman sebaya dari kota lain yang bisa jadi teman ngobrol sehat. Misalnya, saya Bu Ani, umur 68 tahun, dari Solo. Jantung suka berdebar kalau kecapean. Atau, saya Pak Wawan, usia 72, tinggal di Bandung. Sudah pernah pasang ring jantung tahun lalu. Kita doakan sama-sama. Semoga semua sahabat yang menonton hari ini diberikan umur panjang, kesehatan yang paripurna, dan semangat yang terus menyala, meski usia terus bertambah. Karena di usia senja ini, kita bukan hanya ingin panjang umur, tapi juga ingin tetap bisa beraktivitas, ibadah, kumpul keluarga, bahkan ikut arisan atau jalan-jalan bersama cucu tercinta. Bukan begitu? Nah sahabat, di usia lansia, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Beberapa organ mulai bekerja lebih lambat, termasuk jantung kita. Padahal jantung adalah pusat kehidupan, ibarat mesin utama dalam tubuh manusia. Makanya, sangat penting bagi kita untuk menjaga jantung dengan serius. Bukan hanya dengan obat, tapi juga dengan pola makan yang lebih hati-hati. Dan disinilah banyak orang suka keliru, bahkan termasuk kita sendiri kadang-kadang. Pernah dengar kalimat, buah itu sehat, makan buah biar sembuh? Betul, buah memang penuh vitamin. Tapi, apakah semua buah itu aman untuk penderita penyakit jantung? Nah, disinilah kita akan belajar bareng-bareng. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita lebih bijak dan tidak asal pilih. Video ini sangat cocok untuk sahabat yang pernah mengalami serangan jantung, sahabat yang sedang menjalani pengobatan penyakit jantung koroner, sahabat yang sudah pasang ring jantung, sahabat dengan darah tinggi, kolesterol, atau gula darah tinggi, atau bahkan buat yang merasa sehat tapi sudah usia 60 tahun ke atas. Kita tidak bisa menolak usia, tapi kita bisa memilih. Mau tua dalam kondisi lemah, atau mau tua tapi tetap aktif, sehat, dan mandiri. Dan salah satu caranya adalah dengan mengenal makanan yang masuk ke dalam tubuh, termasuk buah-buahan. Di bab-bab selanjutnya, kita akan bahas buah-buahan yang sebaiknya dihindari oleh penderita penyakit jantung, beserta penjelasan ilmiahnya, tapi tetap dengan bahasa yang mudah, santai, dan ringan. Sahabat tidak perlu jadi dokter atau ahli gizi untuk memahami ini. Cukup duduk santai, dengarkan dengan baik, dan simpan ilmunya. Kalau merasa video ini bermanfaat, nanti boleh ya dibagikan ke anak, keponakan, atau teman sebaya. Siapa tahu mereka juga sedang menjaga orang tua yang punya penyakit jantung. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, yuk kita niatkan bersama. Mulai hari ini, saya mau lebih sadar makanan. Saya mau lebih peduli kesehatan jantung. Dan saya mau tetap semangat hidup sehat, walau usia sudah tidak muda lagi. Ingat, sahabat, tua itu pasti. Tapi sehat di usia tua itu pilihan. Dan kami akan terus hadir untuk menemani sahabat dalam perjalanan menjadi lansia yang sehat, ceria, dan tetap berdaya. Sahabat channel Lansia Sehat yang budiman. Kita lanjut ke pembahasan inti di bab 2 ini. Ya, tadi kita sudah ngobrol ringan soal pentingnya menjaga jantung, terutama di usia yang sudah memasuki kepala 6, 7, atau bahkan 8. Nah, sekarang mari kita pahami dulu seperti apa peran jantung dalam tubuh kita. Bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah kota besar. Ada rumah-rumah, jalan raya, kantor, sekolah, dan kendaraan yang lalu lalang. Nah, jantung itu ibarat pembangkit listrik dan pompa utama yang menghidupkan semua bagian kota. Apa sebenarnya fungsi jantung? Jantung bekerja sepanjang waktu tanpa istirahat, memompa darah ke seluruh tubuh. Darah ini membawa oksigen dan zat gizi ke otak, paru-paru, otot, dan semua organ lainnya. Kalau jantung lemah, darah tak akan mengalir lancar. Kalau darah tidak lancar, organ lain pun ikut rusak pelan-pelan. Bahkan otak kita pun bisa mati listrik, hanya dalam beberapa menit jika aliran darah berhenti. Itulah sebabnya, sakit jantung itu bukan hanya soal dada yang nyeri, tapi juga bisa menyebabkan sesak napas, pusing,
kaki bengkak, bahkan kematian mendadak. Jantung manusia normalnya berdetak sekitar 60-100 kali per menit. Dalam sehari, itu artinya lebih dari 100.000 kali. Bayangkan, selama hidup, jantung kita bisa berdetak lebih dari 2,5 miliar kali. Hebat, ya? Tapi seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah menurun, otot jantung melemah, dan risiko penumpukan lemak atau plak jadi lebih tinggi. Disinilah berbagai penyakit jantung mulai muncul. Jenis penyakit jantung yang umum diderita lansia. Berikut beberapa jenis gangguan jantung yang umum dialami oleh para lansia. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penumpukan plak di pembuluh darah jantung. Gejalanya, nyeri dada, cepat lelah, napas pendek, gagal jantung, jantung melemah dan tidak mampu memompa darah dengan efektif. Gejalanya, sesak napas saat tidur, kaki bengkak, cepat lelah walau tidak banyak bergerak. Aritmia, gangguan irama jantung. Detak jantung tidak teratur, bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Gejalanya, dada berdebar-debar, pusing, bahkan pingsan. Penyakit katup jantung. Terjadi bila katup jantung yang membuka dan menutup tidak bekerja dengan baik. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa memicu serangan jantung dan stroke jika tidak dikontrol. Nah sahabat, dari sekian banyak jenis penyakit jantung ini, semuanya bisa diperparah oleh pola makan yang keliru. Kita sering merasa sudah makan sehat karena banyak konsumsi buah. Tapi ternyata, beberapa jenis buah justru bisa memperberat kerja jantung, apalagi jika dimakan dalam jumlah berlebihan, atau jika kita sedang mengonsumsi obat-obatan jantung tertentu. Kenapa lansia lebih rentan terkena penyakit jantung? Ada beberapa faktor utama. Usia. Semakin tua, semakin besar risiko. Dinding arteri jadi kaku, jantung melemah. Pola hidup di masa lalu. Makanan berlemak, jarang olahraga, merokok, stres. Semua itu menumpuk efeknya sekarang. Penyakit penyerta, seperti kolesterol tinggi, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Kurangnya edukasi gizi seimbang. Banyak lansia yang dulu tak tahu bahwa buah tertentu bisa memperparah kondisi jantung. Itulah kenapa penting untuk selalu update pengetahuan, walaupun usia sudah lanjut. Karena ilmu tentang makanan dan kesehatan terus berkembang. Gejala awal penyakit jantung yang sering diabaikan. Sahabat mungkin pernah merasa hal-hal berikut. Tiba-tiba lemas saat pagi hari. Sering merasa masuk angin, tapi tak kunjung sembuh. Dada terasa seperti ditekan benda berat. Cepat ngos-ngosan meskipun hanya naik beberapa anak tangga. Sulit tidur karena napas pendek atau jantung berdebar. Semua itu bisa menjadi tanda awal penyakit jantung. Dan seringkali orang menganggap itu biasa. Mungkin cuma kecapean. Padahal bisa jadi jantung sedang memberi sinyal darurat. Fakta menyedihkan. Banyak penderita tidak sadar. Banyak lansia yang baru sadar punya masalah jantung saat kondisinya sudah parah. Bahkan, sebagian tidak sempat tertolong karena terlambat menyadari gejalanya. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk lebih peka pada tubuh sendiri dan juga lebih hati-hati dalam memilih asupan sehari-hari. Makanan yang terlalu tinggi gula, garam, lemak jenuh, bahkan buah-buahan tertentu bisa mempercepat kerusakan jantung. Apa hubungannya buah dengan penyakit jantung? Mungkin sahabat bertanya-tanya, loh, bukannya buah itu sehat? Masa iya buah bisa bikin jantung makin parah? Betul, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Buah memang sehat jika dimakan oleh orang yang kondisi tubuhnya normal. Namun, pada penderita jantung, ada buah yang mengandung kadar gula, kalium, atau asam yang bisa membebani kerja jantung. Apalagi bila sahabat sedang konsumsi obat-obatan jantung tertentu, bisa jadi malah saling bertabrakan efeknya. Makanya, penting untuk tahu, buah mana yang aman, dan mana yang harus dikurangi atau bahkan dihindari. Sahabat channel Lansia Sehat, kita masuk ke bagian yang mulai menarik sekaligus cukup mengejutkan. Dari kecil kita diajarkan bahwa buah itu sehat. Kata orang tua dulu, kalau sakit, makan buah. Kalau mau kuat, makan buah. Dan itu memang tidak salah. Buah memang sumber vitamin, serat, dan antioksidan yang luar biasa. Apakah semua buah benar-benar aman, terutama bagi kita yang sudah lansia dan punya penyakit jantung? Jawabannya, tidak selalu. Buah sehat? Tidak untuk semua orang. Kita sering terjebak dalam pandangan bahwa semua yang alami pasti aman.
Tapi faktanya, buah itu punya kandungan yang beragam. Ada yang tinggi fruktosa, gula alami. Ada yang tinggi kalium. Ada yang asamnya tinggi. Ada juga yang mengandung zat tertentu yang bisa bereaksi dengan obat-obatan. Dan bagi penderita penyakit jantung, kondisi tubuh tidak lagi seperti dulu. Apa yang dulunya bisa dimakan bebas, kini harus dikontrol dengan bijak. Bayangkan begini, buah itu seperti pisau dapur. Kalau digunakan dengan benar, bisa membantu kita memasak makanan sehat. Tapi kalau disalahgunakan, bisa melukai. Begitu juga buah. Bisa menyehatkan, bisa juga memperburuk kondisi, tergantung siapa yang makan dan seberapa banyak. Mitos yang perlu diluruskan. Sebelum kita bahas buah-buahan spesifik, yuk kita luruskan dulu beberapa mitos populer tentang buah yang sering membuat kita lengah. Mitos 1. Semua buah aman dimakan sebanyak mungkin. Fakta. Setiap buah punya komposisi yang berbeda. Tidak semua cocok dikonsumsi bebas oleh penderita jantung. Mitos 2. Kalau alami, pasti aman. Fakta. Banyak buah alami yang tinggi gula atau kalium yang bisa memperparah masalah jantung jika dikonsumsi berlebihan. Mitos 3. Jus buah lebih baik karena lebih mudah ditelan. Fakta. Jus sering menghilangkan serat dan memusatkan gulanya. Ini bisa memicu lonjakan gula darah dan memperberat kerja jantung. Mitos 4. Buah tidak bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Fakta. Beberapa buah tinggi natrium tersembunyi dan bisa memengaruhi tekanan darah, terutama jika dicampur bahan olahan. Sahabat harus tahu, kondisi jantung itu sensitif. Jantung kita, terutama saat sudah terkena gangguan seperti jantung koroner, hipertensi, atau gagal jantung, menjadi sangat sensitif terhadap tekanan dari dalam tubuh. Tekanan ini bisa datang dari makanan tinggi gula, makanan tinggi kalium, minuman manis, obat-obatan yang tidak cocok, bahkan dari buah-buahan yang kita kira aman. Sahabat mungkin pernah merasakan, setelah makan buah tertentu, tiba-tiba badan terasa lemas, jantung berdebar, atau dada sesak. Lalu kita pikir, oh mungkin kecapean. Padahal bisa jadi itu efek dari kandungan buah tertentu yang bekerja terlalu keras di tubuh kita. Sahabat bisa lihat sendiri. Kita, para lansia dengan riwayat jantung, perlu perlakuan berbeda dalam konsumsi buah. Kenapa harus dibahas per buah? Setiap buah punya profil zat gizi berbeda. Kalau sahabat sedang konsumsi obat-obatan seperti obat pengencer darah, obat penurun tekanan darah, obat untuk ritme jantung, maka asupan makanan, termasuk buah, bisa menambah atau malah mengganggu efek obat itu. Contohnya, buah tinggi kalium bisa mengganggu kerja obat penurun tekanan darah. Buah tinggi fruktosa bisa menaikkan gula darah dan memicu serangan jantung secara tidak langsung. Apa yang akan kita bahas di bab-bab selanjutnya? Berikut ini adalah kategori buah yang perlu diwaspadai, dan akan kita bahas satu persatu di bab-bab selanjutnya. Tanda centang putih tebal buah tinggi fruktosa gula alami, seperti mangga, anggur, durian, pisang Ambon matang. Berpotensi memicu kenaikan gula darah dan beban metabolik pada jantung. Tanda centang putih tebal buah tinggi kalium, seperti pisang, alpukat, kiwi, nangka. Bisa menyebabkan gangguan irama jantung dan kelelahan. Tanda centang putih tebal buah tinggi asam atau gas, seperti nanas, jeruk, belimbing, sirsak. Memicu asam lambung naik dan tekanan dada, menyerupai nyeri jantung. Tanda centang putih tebal buah olahan, seperti manisan buah, buah kaleng, jus kemasan. Mengandung tambahan gula, pengawet, dan kurang serat. Mungkin sahabat kaget, loh, saya makan mangga tiap hari. Atau saya suka jus alpukat. Tenang, bukan berarti semua harus dihindari total. Tapi kita perlu paham batasnya dan cara konsumsinya. Di usia kita sekarang, yang penting bukan lagi boleh atau tidak, tapi bijak atau tidak. Sikap bijak, jangan takut buah, tapi jangan asal makan. Sahabat jangan langsung merasa takut atau panik. Video ini dibuat bukan untuk melarang semua buah, melainkan untuk membantu sahabat memilih dengan lebih cerdas. Karena sehat bukan soal makanan mahal, tapi soal kesadaran diri dan disiplin dalam menjaga tubuh. Kita tahu, usia tidak bisa kita hentikan, tapi kita bisa memperlambat kemunduran. Dengan pengetahuan dan keputusan sehari-hari yang lebih baik, makan buah itu baik, asal
Tahu buah mana yang sesuai dengan kondisi tubuh. Tahu kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Tidak berlebihan. Dan tidak mencampurnya dengan tambahan gula atau bahan olahan. Sahabat channel Lansia Sehat yang baik. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat penting dan sering disalahpahami, yaitu tentang buah-buahan manis yang ternyata bisa menjadi musuh tersembunyi bagi penderita penyakit jantung. Pasti sahabat pernah dengar, gula adalah musuh utama jantung. Tapi kemudian ada yang bilang, buah kan alami, gulanya bukan gula buatan. Aman dong. Nah, justru disinilah kesalahpahaman besar sering terjadi. Betul, buah mengandung gula alami yang disebut fruktosa. Tapi, fruktosa ini tetaplah gula. Dan ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama oleh penderita jantung, dampaknya bisa sangat berbahaya. Kenali fruktosa, gula alami yang bisa menipu. Fruktosa adalah jenis gula alami yang ditemukan dalam buah-buahan, madu, dan beberapa sayuran manis. Meskipun berasal dari sumber alami, fruktosa tetap memiliki efek metabolik yang signifikan. Tubuh kita memproses fruktosa di hati, bukan langsung digunakan seperti glukosa. Jika terlalu banyak fruktosa masuk, hati akan mengubahnya menjadi lemak, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, menyebabkan perlemakan hati, memicu peradangan pembuluh darah, dan akhirnya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi, meski berasal dari buah, fruktosa tetap bisa merusak bila dikonsumsi secara tidak terkendali. Kenapa lansia dan penderita jantung harus waspada? Di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi seefisien dulu dalam memproses gula. Apalagi jika sahabat juga mengalami diabetes, hipertensi, kelebihan berat badan, kolesterol tinggi. Kombinasi penyakit ini sering disebut sindrom metabolik dan menjadi pemicu utama penyakit jantung. Jadi, kalau sahabat memiliki salah satu atau beberapa dari kondisi tersebut, asupan gula, termasuk dari buah, harus betul-betul dikendalikan. Buah-buahan tinggi gula yang harus dibatasi. Berikut ini daftar buah yang tinggi kandungan fruktosa, dan sebaiknya dihindari atau dibatasi ketat oleh penderita jantung. 1. Mangga. Kandungan gula, 45 gram gula per buah ukuran sedang. Meskipun kaya vitamin A dan C, mangga matang sangat tinggi fruktosa. Efek bagi penderita jantung, meningkatkan gula darah secara drastis, membebani kerja jantung, memicu peradangan. Dilarang masuk saran. Bila ingin tetap konsumsi, ambil mangga muda, masam, dalam porsi sangat kecil, dan jangan dicampur gula atau saus. Anggur 2. Anggur. Kandungan gula, 23 gram per 100 gram. Sangat manis dan cepat dicerna, sehingga gula darah langsung naik. Mengandung resveratrol, baik untuk jantung, tapi kandungan gulanya bisa mengalahkan manfaatnya bila dikonsumsi berlebihan. Dilarang masuk saran. Konsumsi maksimal 5-6 butir saja. Hindari jus anggur atau anggur kering, kismis. Pisang 3. Pisang Ambon matang. Kandungan gula, 19 gram per buah sedang. Mengandung kalium tinggi, yang bisa berbahaya bagi penderita gagal jantung atau gangguan ginjal. Pisang matang sangat manis, dan memicu insulin tinggi secara cepat. Dilarang masuk saran. Bila konsumsi, pilih pisang yang setengah matang dan jangan dimakan bersamaan dengan nasi atau karbohidrat lain. Melon 4. Durian. Kandungan gula, 27 gram per 100 gram. Tinggi lemak jenuh, kalori, dan fruktosa. Efeknya bagi penderita jantung bisa sangat cepat. Jantung berdebar, tekanan darah naik, sesak napas. Dilarang masuk saran. Hindari sepenuhnya jika sahabat pernah punya riwayat serangan jantung atau tekanan darah tinggi. Nanas 5. Nanas matang. Kandungan gula, 16 gram per 100 gram. Selain tinggi fruktosa, nanas juga sangat asam, bisa memicu refluks asam lambung. Banyak penderita jantung salah mengira nyeri lambung sebagai serangan jantung, atau sebaliknya. Dilarang masuk saran. Konsumsi sangat kecil. Hindari jika sahabat punya riwayat GERD atau sakit MAG. Loh, kalau jus buah gimana? Waspada ya sahabat. Jus buah justru lebih berbahaya karena menghilangkan serat buah, mengonsentrasikan gula, biasanya ditambah gula pasir atau sirup, diminum cepat-cepat, sehingga gula langsung diserap tubuh. 1 gelas jus mangga bisa mengandung lebih dari 50 gram gula, setara dengan 4 sendok makan gula pasir. Bayangkan beban yang harus ditanggung jantung dan pankreas kita.
Dilarang masuk saran. Lebih baik makan buah utuh, dalam jumlah kecil, daripada di jus. Gejala bahaya setelah konsumsi buah tinggi gula. Sahabat perlu waspada jika setelah makan buah tertentu sahabat merasakan jantung berdebar-debar, badan lemas mendadak, kepala pusing, tangan gemetar, keringat dingin, sulit bernapas atau dada terasa berat. Itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh mengalami lonjakan gula darah yang membebani sistem kardiovaskular. Solusi bijak, pilih, atur, dan batasi. Berikut ini panduan singkat konsumsi buah bagi sahabat yang punya penyakit jantung. Tanda centang putih tebal, pilih buah dengan kadar gula rendah, seperti apel hijau, jambu biji, stroberi, pepaya muda. Tanda centang putih tebal, makan buah utuh, bukan di jus. Tanda centang putih tebal, hindari makan buah di malam hari. Tanda centang putih tebal, jangan campur buah dengan gula tambahan, susu kental manis, atau es krim. Tanda centang putih tebal, konsumsi setengah porsi saja, dan jangan setiap hari. Tanda centang putih tebal, perhatikan efeknya setelah makan. Kalau ada gejala aneh, hentikan. Kutipan penting untuk diingat. Tidak semua buah cocok untuk semua tubuh. Yang sehat bisa jadi racun bagi yang rentan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting ini. Setelah sebelumnya kita bahas soal buah-buahan tinggi gula yang bisa memicu masalah jantung, sekarang kita masuk ke topik baru yang tak kalah krusial, yaitu tentang buah-buahan tinggi kalium. Kalium? Mungkin sahabat ada yang bertanya-tanya, loh, bukannya kalium itu bagus buat jantung? Katanya bisa membantu menurunkan tekanan darah. Saya sering dengar orang bilang makan pisang biar jantung sehat. Betul, kalium, atau dalam istilah ilmiahnya disebut potasium, adalah mineral penting yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, fungsi saraf, serta kontraksi otot jantung. Seperti halnya zat lainnya, kalium itu bagaikan pisau bermata dua. Kalau kekurangan, bisa berbahaya. Tapi kalau kelebihan, justru bisa lebih berbahaya lagi, terutama bagi sahabat lansia dengan penyakit jantung, ginjal, atau yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Apa itu kalium dan kenapa penting? Kalium adalah mineral elektrolit yang membantu menjaga detak jantung tetap stabil, mengatur tekanan darah, membantu kontraksi otot, menyeimbangkan cairan dan asam basa tubuh. Dalam jumlah yang seimbang, kalium sangat bermanfaat. Namun, bila terlalu banyak menumpuk di dalam darah, kondisi ini disebut hiperkalemia, bisa menyebabkan simbol tanda seru tebal detak jantung menjadi tidak teratur, aritmia. Simbol tanda seru tebal jantung bisa berhenti berdetak tiba-tiba. Simbol tanda seru tebal otot melemah, napas pendek, bahkan kehilangan kesadaran. Kenapa lansia lebih rentan kelebihan kalium? Fungsi ginjal menurun seiring usia. Ginjal adalah organ utama yang membuang kalium berlebih dari tubuh. Saat fungsinya menurun, kalium bisa terjebak dalam darah. Obat-obatan jantung dan tekanan darah. Banyak obat untuk hipertensi atau gagal jantung, seperti ACE inhibitor, ARB, atau diuretik hemat kalium, menyebabkan retensi kalium. Pola makan tanpa kontrol. Lansia sering diberi buah, segar dan sehat, seperti pisang atau alpukat tanpa tahu bahwa buah tersebut sangat tinggi kalium. Kurangnya edukasi tentang kandungan makanan. Banyak yang tidak tahu bahwa kalium tidak hanya dari sayur dan buah, tapi juga dari suplemen atau minuman elektrolit. Buah-buahan yang tinggi kalium, waspada. Berikut ini adalah buah-buahan yang tergolong tinggi kalium dan harus diperhatikan dengan serius oleh sahabat yang memiliki riwayat penyakit jantung atau gagal ginjal. Pisang 1. Pisang. Kalium, 400–450 mg per buah. Populer sebagai buah sarapan, sering dianggap sehat. Tapi bila dikonsumsi setiap hari oleh penderita gagal jantung atau pasien yang sedang minum obat jantung tertentu, bisa menyebabkan kadar kalium dalam darah melonjak. Dilarang masuk saran, maksimal 1/2 buah per hari untuk penderita gangguan jantung. Bila ragu, sebaiknya hindari. Avokat 2. Alpukat. Kalium, 700 mg per 100 gram, termasuk paling tinggi di antara buah lainnya. Kandungan lemak sehatnya baik, tapi kalium dan kalorinya tinggi. Sering dibuat jus dengan susu kental manis, yang malah berbahaya ganda, tinggi kalium dan tinggi gula. Dilarang masuk saran, hindari konsumsi rutin. Bila sahabat punya gangguan ginjal, alpukat sangat tidak dianjurkan. Melon 3. Melon. Kalium,
270 mg per 100 gram. Meski rasanya segar dan mengandung banyak air, melon juga tinggi gula. Kombinasi kalium dan fruktosa bisa memperburuk kondisi metabolik. Dilarang masuk saran. Konsumsi dalam porsi kecil, tidak lebih dari 3 potong kecil. Buah kiwi 4. Kiwi. Kalium, 315 mg per 100 gram. Sering dianggap sebagai buah superfood karena tinggi vitamin C. Tapi untuk penderita jantung dan ginjal, tingginya kalium bisa jadi masalah. Dilarang masuk saran. Hindari makan kiwi dalam bentuk jus, karena kadar kalium dan gulanya makin terkonsentrasi. Nanas 5. Nangka. Kalium, 450 mg per 100 gram. Selain tinggi gula dan serat kasar, nangka bisa menyebabkan perut kembung. Kombinasi ini sangat tidak nyaman bagi sahabat dengan jantung sensitif. Dilarang masuk saran. Hindari buah ini, terutama bila sedang mengonsumsi obat jantung. Tanda-tanda kelebihan kalium, hiperkalemia. Sahabat perlu segera waspada jika merasakan gejala berikut, terutama setelah mengonsumsi buah tinggi kalium. Detak jantung tidak teratur, lemas luar biasa, otot terasa berat atau tidak bisa digerakkan, kesemutan, napas terasa pendek, pusing atau hampir pingsan. Kondisi ini sangat berbahaya dan bisa menjadi darurat medis. Solusi: mengatur konsumsi kalium secara cerdas. Sahabat tidak perlu menghindari semua buah. Yang penting adalah mengatur jumlahnya dan memahami kondisi tubuh masing-masing. Tanda centang putih tebal: konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui batas kalium harian. Tanda centang putih tebal: jangan mencampur banyak buah dalam satu kali makan, seperti dalam rujak atau salad buah. Tanda centang putih tebal: jangan konsumsi buah, suplemen elektrolit bersamaan. Tanda centang putih tebal: jika sedang mengonsumsi obat jantung, cek apakah obat tersebut mempengaruhi kadar kalium. Tanda centang putih tebal: jaga fungsi ginjal, karena ginjal yang sehat membantu tubuh membuang kelebihan kalium. Buah alternatif rendah kalium yang lebih aman. Berikut adalah buah-buahan yang rendah kalium dan lebih aman dikonsumsi oleh sahabat dengan penyakit jantung. Apel hijau apel, terutama apel hijau. Pir-pir. Stroberi, semangka dalam porsi kecil. Pepaya muda, jangan yang terlalu matang. Tapi tetap, meskipun lebih aman, sahabat harus tetap membatasi jumlahnya. Ingat, bukan soal boleh atau tidak, tapi soal seberapa dan seberapa sering. Kutipan bijak hari ini: tubuh lansia adalah rumah tua yang harus dijaga dengan hati-hati. Terlalu banyak perabot bisa bikin ambruk.